Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Jaringan epitel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri dari sel yang bersisi, sel tersusun rapat, daya regenerasi tinggi dan tidak mengandung pembuluh darah. Fungsi-fungsi jaringan epitel di sini kalian bisa di-pause untuk membaca. Berikut contoh gambar jaringan epitel. Di sini terlihat perbedaan antara epitel kubus, epitel pipi, epitel batang, dan epitel transisi. Keberadaan epitel pada tubuh kita bisa kalian pause untuk membaca. Ini adalah contoh berbagai jaringan epitel. Kemudian ada jaringan epitel kelenjar. Sedikit penjelasan mengenai jaringan epitel kelenjar, silakan di-pause. Selanjutnya ada jaringan ikat atau jaringan penyambung, silakan di-pause. Di sini ada jaringan ikat longgar, ada 4 jenis. Yang pertama jaringan mukosa, merupakan jaringan embrional yang muncul untuk sementara pada perkembangan jaringan ikat. Jaringan mukosa terdapat pada tali pusar bayi. Kedua, jaringan areolar, bersifat fleksibel dengan substansi dasar yang relatif cair. 3. Jaringan lemak atau adiposa, tersusun dari sel-sel lemak yang dibungkus oleh anyaman serat retikulin yang halus dengan celah-celah berisi fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sejumlah sel tiang. 4. Jaringan retikuler, tersusun dari jaringan-jaringan serat retikuler dan sel-sel dengan sitoplasma yang bercabang-cabang panjang. Jaringan ikat padat. Yang pertama itu jaringan ikat padat tidak teratur, berbentuk seperti lembaran-lembaran dengan serat-serat membentuk anyaman kasar yang kuat. Biasanya jaringan ini terdapat pada fasia, dermis kulit, serta kapsul pembungkus beberapa organ termasuk hati dan testis. 2. Jaringan ikat padat teratur, tersusun dari serat-serat kolagen yang berhimpitan secara paralel dan sangat kuat, biasanya terdapat pada tendon, ligamen, dan aponeurosis. Jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan limfa. Pertama, jaringan darah terdiri atas plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Sel-sel darah di sini terdiri dari eritrosit atau sel darah merah dan leukosit, sel darah putih. Plasma darah berupa cairan yang mengandung berbagai macam protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Trombosit berbentuk lempengan, tidak bernukleus dan berfungsi untuk pembekuan darah. 2. Jaringan limfa atau getah bening merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan dikembalikan ke aliran darah. Antibodi dan sel-sel yang sebagian besar berupa limfosit akan ditambahkan pada saat limfa melewati nodus limfa. Jaringan tulang rawan atau kartilago. Pertama, tulang rawan hialin berwarna bening atau putih kebiruan, selalu dibungkus oleh perikondrium serta memiliki matrik yang banyak mengandung mukopolisakarida sulfat dan serat kolagen. Biasanya terdapat pada permukaan sendi tulang, ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada, hidung, laring, trakea, dan bronkiolus. 2. Tulang rawan elastik berwarna kuning dibungkus oleh perikondrium bersifat lentur, biasanya terdapat pada daun telinga. 3. Tulang rawan fibroblast berwarna gelap keruh, tidak memiliki perikondrium, mengandung banyak serat kolagen yang tersusun rapat, merupakan jaringan tulang rawan yang paling kuat. Jaringan tulang keras atau tulang sejati merupakan penyusun rangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks dan komponen seluler. Jaringan otot. Pertama, jaringan otot polos. Sel otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing dan bagian tengah lebih lebar. Sel otot polos memiliki satu inti berbentuk oval di tengah sel. 2. Jaringan otot rangka atau otot luring. Sering disebut otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot rangka dikenal sebagai daging. Jaringan otot rangka berwarna merah muda karena mengandung pigmen di dalam serat-seratnya. Jaringan otot jantung. Otot ini hanya terdapat di jantung sehingga disebut otot jantung. Sel otot jantung berbentuk silindris dengan ujung bercabang 2 atau lebih. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar luas di dalam tubuh. Jaringan saraf terdapat paling banyak pada susunan saraf pusat otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sisanya terdapat pada susunan saraf tepi.